Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Berendo. Di segmen kali ini kita masih membahas dunia komedi di Bengkulu. Saya juga sudah ketawa ketiwi ya bersama dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini, ada Utit dan juga Atu Sanip. Nah, kita kembali ke Atu Sanip nih. Di luar konteks sebenarnya dunia komedi ini adalah dunia hiburan. Sebenarnya peran dan pengaruh dunia komedi di seni dan juga budaya itu seperti apa sih tuh? Karena kan orang taunya komedi ini sebagai hiburan, ketawa ketiwi, seperti itu. Nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam dunia komedi. Ya, kalau seperti sebenarnya kan di komedi ini kan bisa kita menyampaikan edukasi-edukasi juga sih. Seperti edukasi untuk anak, seperti edukasi ibaratnya gimana kita bisa menghargai orang. Terus edukasi sopan santun. Kan kadang itu begitu bisa ini kan, selain itu tadi kan menghibur. Artinya memang walaupun hiburan tapi tetap ada pesan yang tersirat ya. Ada pesan-pesannya, kayak kita menghibur tapi kadang itu kan ada pleset-plesetan yang kadang tuh yang di komedi itu kan kata-kata yang kasar, tapi ada yang membela sih. Wah, ya kan. Jangan ngomong ini kan. Akhirnya kan ada satu penyampaian pesan dari moral, terus dari apa yang untuk masyarakat yang bisa diterima. Kalau dari Atu Sanip sendiri sebenarnya apakah ada kesulitan untuk menyampaikan pesan yang ada di dunia komedi? Misalkan ada pesan-pesan penting dikemas di dunia komedi, sebenarnya itu ada kesulitan nggak sih tuh? Sebenarnya kalau pesan-pesannya itu sebenarnya kadang tuh enggak ada. Kalau kadang tuh kan pesan-pesan itu kan kadang tuh munculnya di komedi ini spontan. Otodidak seperti itu kan. Apalagi kalau komedi-komedinya langsung kan. Tapi kalau biasanya kalau kita kan itu punya naskah. Jadi apa yang kita naskahkan itu nanti kita bakal cari benang merahnya apa dulu. Ya kan. Jadi biasanya kalau kita bikin cerita anak rantau misalnya kan, ketika kita bikin bicara anak rantau, kita kan bikin naskah-naskahnya ini sebagai ini sebagai ini. Nah, untuk ceritanya kita ambil benang merah aja dari cerita ini gitu. Tetap harus ada benang merahnya juga ya. Kalau dari Utit seperti apa, Tit? Karena kan dunia komedi ini terkenalnya sebagai dunia hiburan, ketawa ketiwi aja gitu. Sebenarnya peran dan juga pengaruh dunia komedi di seni dan juga budaya itu seperti apa sih, Utit? Sebenarnya di dalam dunia komedi itu memang terkadang apa tema yang kita bawa. Tema yang kita bawa dalam lawak atau komedi itu, misalnya kita berhubungan dengan tema budaya, berarti kita membawa budaya asli. Misal olok-olok kami itu misalnya tentang budaya asli Bengkulu, misalnya kita tabot misalnya Datuk, kita cerita tentang itu. Jadi mengangkat edukasi tentang budaya tabot Bengkulu. Kemudian juga misalnya komedi yang kita angkat misalnya tentang kebiasaan-kebiasaan yang memang harus tetap dilakukan oleh orang-orang. Artinya jangan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Artinya dengan perkembangan zaman anak-anak kini kok kan tegur sapu aja lah payah, Mak. Betul. Lewat muka orang tua kadang nyom lolor aja dak tu, nyo langsung aja. Ni tak lagi menunduk. Kalau kita kan pakai gaya nunduk-nunduk ni dulu. Itu kita ajari juga di dalam komedi. Artinya kadang pernah kita lewat ketepuk kena tepuk. Itu sebenarnya kan edukasi untuk orang, edukasi untuk anak-anak juga. Kemudian kayak orang tua cak mana tu pernah kita bawa mereka nyegak-nyegak, itu tidak boleh. Itu sebenarnya edukasi juga secara spontanitas yang kita contohkan kepada sebenarnya khususnya kepada anak-anak muda.
Kemudian bahasa-bahasa juga yang dibawa di dalam komedi itu jangan bahasa-bahasa yang gaul, kece. Nyo gaul, tapi itu kan artinya tuh tidak elok sebenarnya. Ada kan bahasa itu kan. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa perbaiki moral kita di dalam komedi itu, kita menyampaikan itu, edukasi seperti itu. Dan kalau kira-kira terselip, kadang terkecek juga dikit kayak kita tu. Tapi dikit kayak Tit, mungkin ya. Ya, itu kan kadang Kalau kelepean kadang tuh. Kelepean, Saking lemaknya lagi ngobrol tadi kan. kelepean juga. Itu Sering biasa juga itu. sih Kak. Kebiasaan Ya. kita terlupa yang cek itu kan. Sering kita kelepasan juga sih kalau untuk kosa-kosa kata yang tit tadi itu kan. Kadang tuh terbawa di lapangan kan. Kadang tuh kita kalau berkontrol kan lagi asik dan dan akhirnya merepotkan para editing. Biasanya cara mengatasi kalau ada di situasi yang keceplosan, misalkan ada suatu adegan yang agak sensitif, bagaimana cara Atuk Sanip untuk mensiasati hal tersebut? Ya, Atau memang tinggal di editing aja? kita tergantung dari segmen program apa kan, apakah ini taping kan, apakah ini Sekarang kan kita live tuh. Nah, maka kalau live, makanya kalau kita harus rem. Oh, gitu. Jadi jangan vulgar kan. Jadi kalau kalau nyetaping, nah, kita bakal vulgar tapi ngerem dikit-dikit kan. Tapi kalau di taping kan nanti kan bisa diedit kan. Tapi kalau di live kan nggak bisa diedit kan, dia langsung. Apakah itu menjadi suatu tantangan juga sebenarnya dari komedian, Utit? Kalau live. Ya. Itulah makanya live tuh saya tuh agak pendiam. Iya. Ya kayaknya tadi dilihat Bapak dua ini diam-diam saja. Soalnya kalau live ini kan kita langsung kan, jadi ini hampir sama dengan stand up, ya kan. Jadi apa yang mau diobrol itu kan kadang tuh kan kita mau mikir juga kan, takut keceplosan kan. Sampai gitu. Apakah sebenarnya Utit juga memilih kosakata yang takut untuk dibicarakan pada saat live di dunia komedi? Sebenarnya kita sering terlepe-lepe kan. Cuman di live Koko memang agak jaim. Saya agak jago image, jangan sampai karena ada yang bahasa olok-olok kita tuh mungkin kalau terdengar kayak orang tuh kan, wah kok kasar. Tapi sebenarnya tidak. Itu tuh kan kami itu sebenarnya bahasa kami itu halus, Mbak. Halus seperti bahasa Jawa. Seperti sutra. Seperti sutra, cuma ada orang-orangnya. Ada orang-orang yang mungkin sulit untuk menerima hal itu, dan itu sebenarnya hal yang wajar juga. Oke, kita akan lanjutkan lagi Atuk Sanip dan juga Utit setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendam.